barang siapa yang sudah berfoto dengan tugu ini, dia akan selalu kangen dengan Jogja. Pengen selalu kembali ke sini ya. Nah, ini menurut informasi dari bapak-bapak ini ya, Taman Sari sudah buka kawan. Ini sudah buka tapi tutup jam 3 ya. Nih. Halo kawan, jumpa lagi dengan saya di channel X2Rider. Nah kawan-kawan, pasti tahu ya, ini apa ya? Tugu putih ya, Tugu Pal Putih Jogja. Dan konon barang siapa yang sudah berfoto dengan tugu ini, dia akan selalu kangen dengan Jogja. Pengen selalu kembali ke sini ya. Oke. Nah, jadi pada kesempatan kali ini ya, saya mau menunjukkan beberapa tempat wisata yang ada di sekitaran Malioboro ya, yang dekat dengan Malioboro ya. Nah, salah satunya adalah ini kawan, Tugu Jogja ini ya. Ini adalah tempat biasa orang-orang luar kota ya, atau kawan-kawan traveler luar kota datang ya, dan berfoto ria ya di tugu ini. Kalau sore hari kita bisa menikmati angkringan khas Yogyakarta di sekitaran tugu ini ya. Dan ada kafe-kafe yang bagus di sini ya. Itu ada Kebon Dalem, dan sini ada Omen Cafe yang baru ini ya. Dan ke selatan sana ya, Jalan Margo Utomo, banyak sekali angkringan-angkringan hits ya yang sangat terkenal. Oke, langsung saja kita cus yuk untuk melihat beberapa tempat wisata yang ada di sekitaran Malioboro. Yo. Nah, kawan, dari sini Malioboro itu berjarak 800 meter ya. Jadi kawan-kawan bisa berjalan ya dari tugu ini menuju ke Malioboro atau sebaliknya ya. Nah, untuk Tugu Jogja ini sejarahnya panjang sekali. Dulu Tugu Jogja itu bentuknya seperti ini kawan. Ketinggian tugunya dulu 25 meter ya. Dan dengan atasnya yang berbentuk bola seperti ini ya. Ini adalah Tugu Golong Gilik ya. Ini ada namanya ini, Tugu Golong Gilik ya. Dan Golong Gilik ini melambangkan persatuan antara sultan dan rakyatnya ya, manunggaling kawula Gusti ya. Dan sekarang sudah berubah ya sejak gempa yang meruntuhkan tugu ini dulu 1867 ya. Dan pembangunannya oleh Belanda dibuat seperti ini ya. Nah, ini udah filosofinya udah beda sekali ya dengan tugu aslinya. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut dan lebih detail tentang tugu ini ya di video khusus ya. Di sekitaran Tugu Jogja ini ada beberapa tempat yang asik untuk nongkrong ya. Itu ada Oman Cafe di situ. Terus ini ada Gelato ya. Terus yang paling asik sana itu Kebon Dalem Resto itu ya. Kawan-kawan bisa nongkrong di balkoni-balkoni ini saat sore hari ya. Cukup romantis ya. Dan nanti saat petang banyak sekali angkringan ya. Ini ada angkringan di sini. Nah, ini belum buka ya. Nanti sore buka ya. Dan yang di selatan di Jalan Margo Utomo ini lebih banyak lagi angkringan. Oke, kita lanjut untuk ke spot wisata yang terdekat dengan Malioboro. Nah, hari ini saya bersama Mas Sigit lagi nih. Nih, Mas Sigit lagi. Dan ini ada mbahnya dari Wonosari. Pak sinten iki, Pak? Pak sinten asmane jenenge? Pak Talio. Oh, Pak Talio dari Nah, Pak Talio dari Wonosari ini bekerja ya ini ya. Ini bawa sepatu. Nggih. Bawa kula nggih Wonosari. Nggih. Wong wilayah ibu kotane Jogja niki. Ah nggih. Kutha gedhe niki, Mbah. negara nek biyen ki Negara. Kotane yo negara. Ah nggih, negara DIY. Nah, orang dulu itu nyebut Jogja ini sebagai negara ya, orang-orang desa yang di Wonosari, di Kulon Progo, di Sleman. Mbah saya juga, si mbah saya dulu juga ngomongnya kalau ke Jogja itu ke negara gitu. Nah, ini si mbah ini dia bawa dagangan sepatu ini ya, sepatu kulit dari tempat dia di Wonosari ya, dijual di sini ya. Ini sepatu kulit bekas. Umur kula pun 80. Nggih. 80 tahun. 80 tahun nih si Mbah, 80 tahun masih bekerja nggih Mbah nggih. Dari Masih mencari uang. Wonosari. Sekarang 42. Oh, lahirnya tahun 42. Zaman Jepang. Zaman Jepang. Nah, zaman Jepang. Tahun 42. Nggih.
Mohon monggo Pak. Mau lanjut dulu. Ayo Mas Git, kita jalan-jalan. Hey. Dari Tugu Jogja kita menyusuri Jalan Margo Utomo ya, menuju ke arah Malioboro. Sore kemarin Sabtu terpantau Malioboro cukup ramai ya, setelah kedatangan Pak Jokowi kemarin ya. Nah ini angkringan-angkringan ya, angkringan-angkringan yang ada di Jalan Margo Utomo. Nah kita masuk area Malioboro ya, dan ini masih bebas ya. Ternyata ganjil genap itu cuma gertakan aja kemarin ya. Ini belas gak ada ganjil genap sama sekali di Malioboro hari Sabtu dan Minggu ya. Nah dan sudah terpantau ini banyak sekali pengunjung ya. Nah ini pengunjung sudah banyak sekali ini dari luar kota ini. Nih ramai sekali nih. Sekedar informasi ya buat kawan-kawan yang di luar kota ya. Jadi bus-bus pariwisata itu sudah banyak sekali yang masuk ke Jogja. Dan tadi pagi saya dapat rekaman bis-bis besar yang mau masuk ke pantai itu pada diusir ya. Jadi harus putar balik ya. Nah karena putar balik ya mungkin pengunjung yang mau ke pantai itu tumpah ruah di Malioboro ini ya. Ini kawan-kawan bisa lihat ini kanan kiri penuh tumpah ruah dengan pengunjung nih. Bis pariwisata sudah banyak sekali masuk Jogja. Cuma sayangnya untuk bis pariwisata itu tidak bisa masuk ke area Malioboro ini ya. Jadi belum bisa masuk ke ring 1 Malioboro. Untuk bus-bus pariwisata parkirnya sekitar radius di atas 2 km dari Malioboro ini ya. Seperti di tempat oleh-oleh di Jalan Wirobrajan itu di Bakpianya Wong Jogja. Terus kalau yang di timur bisa parkir di XT Square ya. Dan beberapa tempat oleh-oleh di sana. Nah kawan, untuk tempat kedua yang cukup dekat dengan Malioboro dan layak dikunjungi adalah Pasar Beringharjo ini ya. Nah kita sudah sampai di depannya Pasar Beringharjo ya. Nah ini kawan, di Pasar Beringharjo ini kawan-kawan bisa belanja macam-macam ya, mulai dari batik-batik, empon-empon ya, dan souvenir manten juga banyak ya. Dan di depan Malioboro ini kita bisa kulineran ini, kuliner khas Jogja ini. Kawan bisa lihat ramai sekali ya ini ya. Ini sudah tidak seperti zaman corona, ini sudah ramai sekali. Nah, yang penting harus tetap menjaga prokes ya, walaupun levelnya sudah turun, tapi prokes harus tetap dijaga. Nih, ramai sekali kawan. Oke, nomor 2 itu Pasar Beringharjo, terus kita lanjut lagi ya. Spot hit ya dekat Malioboro ya, yaitu Benteng Vredenburg ya. Nah ini adalah museum ya, museum perjuangan. Isinya yang di dalam itu banyak diorama tentang perjuangan masa kemerdekaan Indonesia. Nah inilah museum Benteng Vredenburg kawan ya. Kadang-kadang banyak kegiatan seni di sini ya. Ada pameran lukisan, pameran bonsai dan lain-lain ya. Nah ini terpantau ramai sekali ya dengan pengunjung dari luar kota ini. Ini bis-bisan ini kalau anak-anak seperti ini ya. Dan di depannya Benteng Vredenburg itu ada Gedung Agung ya. Gedung Agung. Nah ini sepertinya Pak Jokowi masih di sini nih. Masih tinggal di sini karena penjagaan begitu ketatnya ini. Itu Pas Pampres terlihat masih menjaga area ini ya, dengan tentara-tentara yang ada di dalam Benteng Vredenburg ini. Buri kok. Oke, kita lanjut ke titik 0 kawan. Titik 0 terpantau cukup ramai
ini pengunjung berjalan-jalan ya ini ya. Mereka berjalan dari parkiran bus. Nah, itu ada pengawalan ya. Mungkin Pak Jokowi masih di sana ini. Banyak sekali polisi-polisi ya dan tentara di area ini ya. Parkir kok, gede-gede itu, jangan ngangkat loh. Apa? Iya. Parkir. Nah, ini saya parkir di area titik nol ya. Tadi saya taruh motor itu di pos office atau kantor pos Jogja, kantor pos besar ini ya. Nah, area titik nol ini menjadi tempat yang asik untuk kawan-kawan datangi ya. Tadi setelah Benteng Frederik ya, ke selatan lagi ada area titik nol ya. Dan di sini itu bisa kawan-kawan jangkau dengan berjalan ya. Jalan kaki dari Malioboro, jalan ke selatan ya, dan kita sampai di area titik nol ya. Tapi ya maaf, untuk titik nol sekarang masih ditutup kawan, masih ada penyekatan ini ya. Itu kandang macan kita sebutnya, karena kandang singa. Ada singanya itu. Nah, ini. Kalau area ini tidak disekat ya, di sini sudah ramai sekali tiap sore sampai malam, bahkan sampai pagi kawan. Ramai sekali di sini ya. Nah, itu singanya. Nah, di area titik nol ini kawan-kawan bisa merasa kembali ke masa lalu ya. Zaman Belanda ini ya. Ini gedung-gedung tua ini, gedung BNI, terus kantor pos ya, Bank Indonesia ini ya. Ini sangat ikonik sekali ya. Ikonik sekali. Kalau ada foto seperti ini berarti itu foto di Jogja ya, foto di sini. Oke. Dari area titik nol kita lanjut ya untuk menelusuri tempat wisata yang dekat dengan Malioboro ya. Sekarang saya ajak jalan ke selatan lagi. Yuk, kita ambil motor. Nah, tambahan kawan, di selatan titik nol ini juga sangat asik buat nongkrong ya. Ini kalau sore mataharinya sudah redup karena tertutup oleh gedung Bank BNI ini ya. Nah, ini hilir ya, sejuk nyaman ya. Ayo. Baik kawan, dari wilayah titik nol ini saya ajak ke selatan ini ya. Kita melihat area atau spot wisata yang bisa dikunjungi ya dekat Malioboro ya. Yaitu depan kita ini Keraton Yogyakarta. Nah, di Keraton Yogyakarta ini kita masuknya dari tengah ya kawan. Di sini kita bisa jalan-jalan, jalan ke sini. Kalau kawan-kawan yang suka jalan dari Malioboro ke Keraton itu tidak capek ya. Oh ya, ini ada Sono Budoyo juga ya, Museum Sono Budoyo ya di kanan kita ya. Kawan-kawan juga bisa kunjungi itu ya. Nah, dari titik nol Museum Sono Budoyo terus ke selatan ini kita ke arah Keraton Jogja ya. Tapi untuk Keraton Jogja kawan-kawan harus datang pagi, kalau sore sudah tutup ya. Biasanya mereka buka mulai pukul 8 sampai pukul 2 siang. 2 itu pengunjung sudah harus keluar ya. Jadi kawan-kawan harus datang ke sini sebelum jam 12 kalau bisa ya. Nah, ini tempat masuk keratonnya. Kalau yang kiri kita ini depan keraton ya. Kita tidak bisa masuk dari situ ya. Dan ini ada juga ini sebelum keraton ada Museum Kereta Keraton. Nah, ini kawan. Nah, di Museum Kereta Keraton ini banyak kereta yang berumur ratusan tahun kawan. Kereta-kereta yang dipakai oleh raja-raja Jogja dari awal sampai sekarang ini masih ada semua di sini kawan. Keretanya semuanya namanya pakai kiai ya Mas ya. Kiai itu. Karena sampun sepuh dan sangat disakralkan ya. Sangat disakralkan ya. Oke. Cerita di kereta ini. Ya, ini juga layak sekali untuk kawan-kawan kunjungi.
Oke, dari Museum Keraton kita bisa ke selatan ini ya. Tapi ya selama PPKM ini untuk keraton masih tutup ya. Jadi kawan-kawan belum bisa kunjungi. Mungkin nanti sebentar lagi ya. Sebentar lagi karena angka atau nilai coronanya sudah menurun drastis ya. Nah, keratonnya masuk ke sini kawan. Nah, ini pintu masuk atau loket untuk berkunjung ke keraton ya. Kawan-kawan bisa masuk sini. Nah, tapi sayangnya sekarang masih tutup. Semoga ya PPKM-nya segera dipercepat ya, dan kawan-kawan bisa berkunjung ke keraton ya. Ini kediaman Sultan kawan. Nah. Oke, dari keraton kita terus ke arah selatan. Nah, ini saya ajak untuk melihat Taman Sari kawan ya. Nah, Taman Sari juga masih tutup sampai sekarang ya, masa PPKM ini ya. Semoga besok segera dibuka ya. Oh ya, sebelum Taman Sari ya, di jalan ini, di Jalan Roto Wijayan ini adalah pusat oleh-oleh ya. Nah, ini jagadu, batik dan kaos. Nah, ini pusat oleh-olehnya ini kawan. Nih, ramai sekali kan. Ini kawan-kawan bisa beli kaos, bisa beli bakpia, bisa beli batik di sini. Ya, harga wisata. Harga. Depan kita itu sudah terlihat bangunan yang tinggi ya, menjulang tinggi. Itu adalah bangunan Taman Sari ya, Pulau Cemeti yang ada di bagian utara Taman Sari ya. Ceritanya dulu Taman Sari itu berada di tengah danau kawan ya. Jadi pasar ini dulu danau ini di sini ini. Air ya. Sekarang danaunya udah hilang. Udah nggak ada air lagi ya. Nah, tapi bangunan Taman Sari itu memang luar biasa kawan ya. Arsitekturnya klasik ya. Bercampur antara Eropa dengan Jawa. Untuk ke Taman Sari kita ikuti tanda ya, ada tanda besar sekali ini sebelum Mamake dan sebelum alun-alun kidul ya. Ini kampung wisata Taman Sari ya. Nah, ini masih tutup ya. Nah, ini saya cuma mau menunjukkan ya bahwa dari Malioboro kawan-kawan bisa mudah sekali untuk datang ke Taman Sari ya. Bisa jalan kaki, naik becak atau naik Gojek ya. Naik Gojek atau Grab. Nih bangunannya. Oke ya kawan, ini saya ada informasi ya. Kita kan sore ini datangnya setelah jam 3. Nah, ini menurut informasi dari bapak-bapak ini ya, Taman Sari sudah buka kawan. Ini sudah buka tapi tutup jam 3 ya. Nih. Sudah buka beberapa hari yang lalu ya, buka untuk percobaan tapi ya prokes ketat ya. Terus itu untuk cuci tangan di sana, cuci tangan. Terus peraturannya yang terbaru itu anak di bawah 12 tahun atau 6 tahun tadi ya. Pokoknya untuk anak-anak belum boleh masuk ke kawasan Taman Sari ini. Oke kawan, kita lanjut lagi ya. Kita akan mengunjungi satu spot lagi ya, tempat yang unik dan sangat populer ya, yang dekat dengan Malioboro ini. Oke, lanjut. Nah, baik kawan, ini adalah spot wisata yang cukup populer ya dan dekat dengan Malioboro untuk dikunjungi, yaitu alun-alun kidul. Kita sudah sering kesini ya, sudah sering datang ke alun-alun kidul ini. Jadi dari Malioboro itu alun-alun kidul ini cukup dekat ya, kira-kira sekitar 2-3 km ya. Kawan-kawan bisa ke sini dengan berjalan, bisa naik ojek atau naik ini ya, dokar ya. Naik dokar dan juga bisa naik Grab atau Gojek mobil. Nah, ini dia. Jadi itu tadi ya kawan, beberapa spot wisata yang kita bisa kunjungi ya, yaitu tempat-tempat wisata yang dekat dengan Malioboro. Oke, jadi saya cukupkan sampai di sini dulu video kita kali ini ya kawan ya. Pokoknya kawan-kawan kalau mau ke Jogja bisa hubungi saya,
bisa hubungi saya untuk transport, untuk guide, untuk akomodasi dan lain-lain. Jadi sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam aspal grunjal. Sip. Yeah.